Didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Informasi pertama untuk Anda, pemirsa, kebakaran besar telah menghanguskan sedikitnya 21 rumah yang berlokasi di Kelurahan Pengantungan, Kota Bengkulu. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membuat panik warga. Kebakaran yang terjadi pada Rabu siang tadi dengan cepat menyebar karena angin kencang dan juga kondisi rumah-rumah yang berhimpitan. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 21 rumah bersama kontrakan hangus terbakar. Api diketahui berasal dari salah satu kontrakan. Penyebab kebakaran masih didalami oleh pihak kepolisian. Beruntung tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. KMP Putri Yasmin mengalami kebakaran di perairan Selat Lombok Rabu pagi dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bayi menuju Pelabuhan Lembar, Lombok. Satu penumpang dinyatakan meninggal dunia. 3 korban KMP Putri Yasmin dievakuasi ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dari kapal yang terbakar di perairan selatan Lombok. Satu penumpang meninggal dunia dievakuasi ke RSUP NTB di Mataram, sementara 2 korban selamat menjalani perawatan di ruang perawatan darurat Pelabuhan Lembar. Korban meninggal kini berada di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB di Mataram untuk penanganan lebih lanjut. KMP Putri Yasmin terbakar saat dalam perjalanan dari Padang Bayi, Bali menuju Lombok. Kapal bertolak dari Padang Bayi sekitar pukul 2 dini hari dan kebakaran diketahui sekitar pukul 4 pagi. KMP Putri Yasmin diketahui mengangkut 131 orang terdiri dari penumpang dan pejalan kaki serta sejumlah kendaraan.
Sebanyak 36 penumpang kapal Putri Yasmin yang mengalami kebakaran di Selat Lombok dievakuasi oleh awak kapal Ponto yang melintas saat kejadian. Dari 35 penumpang yang diselamatkan, 5 diantaranya merupakan balita. Jangan naik Pak, di bawah duduk Pak. 35 penumpang Putri Yasmin yang mengalami kebakaran di Selat Lombok tiba di Pelabuhan Padangan Bayi, Karangasem, Bali menggunakan kapal Ponto yang melintas pada saat kejadian. Miring di sini Pak. Kondisi para korban kapal tenggelam dalam kondisi lemas karena kelelahan saat mencoba menyelamatkan diri. Bahkan 3 orang penumpang wanita harus dipandu dari atas kapal. Ya, Pak, kalau bisa. Menurut salah seorang warga yang ikut membantu proses penyelamatan, kondisi di lokasi sangat gelap dan ombak cukup tinggi. Maju Pak. Kapal penumpang Putri Yasmin berangkat dari Pelabuhan Padang Bayi menuju Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat. Namun saat melintasi Selat Lombok, tiba-tiba api muncul dari parkiran kendaraan yang membuat para penumpang panik. Para korban yang selamat masih dikumpulkan di kantor ASDP Pelabuhan Oadang Bayi untuk penanganan lebih lanjut. Dari Karangasem, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Pak. Ayo Pak, langsung masuk Pak. Pak, langsung masuk Pak. Langsung masuk, jangan menghalangi jalan Pak. Langsung masuk. Masuk. Untuk memastikan proses pemadaman KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok berjalan, pihak Basarnas Denpasar menerjunkan 1 unit helikopter untuk melakukan pemantauan udara. Hasil pantauan Basarnas, posisi kapal telah bergeser ke perairan Nusa Penida. Dari rekaman video, terlihat kapal Putri Yasmin masih mengeluarkan asap tebal. Untuk mencegah pelayaran di Selat Lombok terganggu, tim Basarnas terus melakukan pemantauan terhadap KMP Putri Yasmin. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi dari penanganan kebakaran di KMP Putri Yasmin, kita telah terhubung bersama Bapak M. Haryadi selaku Kepala Kantor SAR Mataram. Selamat malam Pak Haryadi, terima kasih sudah bergabung di Kabar Utama. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Haryadi, yang ingin kami pastikan pertama adalah bagaimana sejauh ini kondisi para penumpang yang menjadi korban dan juga kondisi kapal yang terbakar. Baik, untuk perkembangan operasi SAR hingga hari ini masih kami menghimpun hasil operasi berjumlah 173 penumpang yang sudah terevakuasi, yang dievakuasi Portling 2, yang ke Padang Bayi. Sebagian penumpang sudah kembali ke Pelabuhan Lembar atau ke Lombok. Lalu yang terevakuasi di awal sebagian juga sudah kembali ke rumah masing-masing, dan kami juga mendapat informasi bahwa 12 orang saat ini sudah masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dan dapat kami sampaikan juga Mbak, pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian tengah, kami juga akan kedatangan kapal yang ikut mendukung operasi SAR, yaitu kapal Prama Kalina Kaliani. Informasinya akan sandar di Pelabuhan Lembar dengan membawa korban dan 39 orang, Mbak. Untuk perkembangan update-nya akan kami laporkan kembali nanti, Pak. Baik, artinya 173 penumpang ini
apakah sesuai dengan data manifest yang sudah tertulis ataukah ada perbedaan dari jumlah manifest dan juga data korban, Pak Haryadi? Baik, untuk kami yang pertama memang informasi di awal kami menerima 114 yang sesuai dengan manifest tapi di lapangan kami dapatkan perkembangan terkait dengan perbedaan manifest dan kami tetap akan menerima informasi layanan aduan dari masyarakat apabila ada yang merasa keluarganya masih belum kembali yang ikut menumpang di KMP Putri Yasmin. Artinya apakah masih ada korban yang masih dalam proses pencarian atau 173 ini dipastikan sudah berhasil dievakuasi semua dan sesuai dengan data yang sudah didapatkan oleh SAR atau seperti apa? Kami masih berkoordinasi dengan pihak agen dan pihak instansi terkait yang ada di pelabuhan dan kami juga baru saja menerima informasi terkait dengan ada korban juga yang terevakuasi dengan menggunakan kapal Prama Kaliani yang akan sandar malam ini juga, Pak. Kirakan setengah jam ke depan, Pak. Baik. Jadi total penumpang yang terevakuasi hingga saat ini 212 orang, Pak. Baik, 212 orang. Dan artinya masih menunggu laporan dari keluarga jika ada anggota keluarga yang hilang, begitu ya Pak? Betul, Mbak. Untuk besok apakah ada rencana untuk penyisiran atau seperti apa Pak Haryadi? Sepanjang kami masih menerima terkait dengan aduan masyarakat, kami besok pagi juga akan tetap melakukan penyisiran atau melaksanakan operasi SAR, Mbak, untuk memastikan bahwa seluruh korban terevakuasi. Baik, terima kasih Pak Haryadi atas informasinya dan sudah bergabung di program Kabar Utama bersama kami. Selamat malam dan sampai jumpa, Pak. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, insiden kecelakaan kapal kembali terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, sudah ada 3 tragedi kapal tenggelam hingga terbakar yang memakan korban jiwa. Rangkaian tragedi kecelakaan kapal dalam kurun waktu 1 bulan ini terus menjadi perhatian. Investigasi menyeluruh dilakukan untuk mengetahui penyebab kapal terbakar maupun tenggelam. Kapal motor Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tenggelam pada 15 Juli 2026. Kapal yang bertolak dari Pulau Jampea menuju Benteng Kepulauan Selayar ini mengalami masalah mesin. Kapal yang membawa puluhan orang dan juga hewan ternak, kopra, dan sejumlah sepeda motor diduga kelebihan muatan. Agustus 2026, kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur. Penumpang panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Sampai operasi ditutup, 238 orang terdata dalam insiden ini dengan 233 orang selamat dan 5 dinyatakan meninggal dunia. Agustus, KMP Putri Yasmin mengalami kebakaran di perairan Selat Lombok. Kapal ini terbakar saat perjalanan dari pelabuhan Padangan Belai menuju pelabuhan Lembar Lombok sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data manifest, kapal membawa 131 penumpang. Selain penumpang, ada 17 kru kapal termasuk nahkoda KMP Putri Yasmin. Sebagian besar penumpang dievakuasi menggunakan KMP Portlink 2 menuju pelabuhan Padang Bayi. Hingga kini penyebab kebakaran kapal masih terus diselidiki. Tim TV One mengabarkan. Langsung masuk, jangan menghalangi jalan, Pak. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dibakar salah seorang pegawainya. Ruangan yang dibakar berada di lantai 3, adapun pelaku sudah diamankan pihak kepolisian.
Ruang rapat di lantai 3 kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terbakar. Peristiwa ini terjadi pada Selasa kemarin. Petugas segera berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Api berhasil dipadamkan dalam waktu singkat. Meski demikian, hampir seluruh ruangan terbakar. Tak berselang lama, pihak keamanan kantor Diskominfo Kutai Kartanegara mengetahui pelaku yang membakar ruangan tersebut. Ia diamankan di area kantor saat tengah bersantai di kantin. Pelaksana tugas Kepala Diskominfo Kutai Kartanegara Solihin membenarkan pelaku pembakaran merupakan pegawai yang bertugas sebagai operator. Dari keterangan sejumlah saksi, diketahui pelaku sengaja melakukan pembakaran. Kami tidak tahu apa masalahnya. Pada pagi-pagi menurut keterangan saksi-saksi itu dia membawa, yang bersangkutan ini membawa bensin di galon ya, galon air itu hampir setengah lah isinya. Dan kebetulan pada saat dia nyiram bensin di ruang rapat itu ada saksi dari OB cleaning service yang menyaksikan, sehingga dengan cepat bisa diatasi gitu, dipadamkan. Nah, yang bersangkutan ini juga setelah membakar dia ada di ruangan bawah, kemudian duduk di kantin, sedangkan teman-teman lainnya dari OB maupun security itu memadamkan api. Polisi pun membawa pelaku ke Mapolres Kutai Kartanegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Kebakaran hebat melanda gedung di kompleks kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Inilah detik-detik kebakaran yang melanda sebuah gedung di lingkup kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Rabu dini hari. Kobaran api terlihat membesar dan melalap bagian atas gedung. Asap tebal membubung tinggi dan terlihat dari kejauhan. Diduga sejumlah berkas maupun dokumen fisik turut hangus terbakar. Sementara barang ataupun peralatan lainnya masih belum dipastikan. Itu kelalaian kayak gini. Kelalaian. Karena dari atas bednya. Jadi yang jaga ya. Berapa? Kurang lebih 210 Pak. 210-an ya? Iya. 210-an. Nah, ini udah jalan ini, jalan itu nggak jalan. Tuh gitu. Saluran air, pengambilan air. Ada berapa ini? Nah, jadi pembelajaran kita ya. Jadi kita evaluasi kita salah satunya ya. Kami tadi kami sampaikan ini, kami dapat namanya karpusranya. Nah, kami ya semua kantor ya perhatian kayak begini harus diantisipasi dulu sebelumnya ya, karena harus dihidupkan dulu. Sidang banding kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, ratusan orang menggeruduk sebuah rumah di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah tersebut diduga merupakan rumah Master of Ceremony, MC, booth minuman keras di acara hiburan yang viral karena tantangan hafalan ayat kitab suci berhadiah minuman keras. Di video yang beredar, ramai-ramai mendatangi sebuah rumah yang diduga dihuni oleh pria yang menjadi pemandu acara booth minuman keras di Ancol beberapa waktu lalu. Tampak petugas kepolisian ikut menjaga, warga pun masuk ke dalam rumah tersebut namun tidak bertemu dengan MC yang dimaksud. Peristiwa yang terjadi pada Selasa malam ini sempat membuat wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi ramai.
Namun saat didatangi pada Rabu siang, rumah tersebut dalam kondisi sepi. Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan, peristiwa pada Selasa malam kemarin yang dilakukan massa untuk mengecek keberadaan MC yang diduga tinggal di rumah tersebut. Namun dari informasi yang didapat, MC tersebut sudah tidak berdomisili di rumah itu sejak 2 bulan lalu. Kapolres meminta agar masyarakat tenang dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Ini yang itu. Ayo, RT dampingi. Ayo. Polisi memastikan telah menangkap 2 orang yang diduga terkait dengan peristiwa viral dalam festival musik yang diduga telah menistakan agama tertentu. Sedikitnya 6 orang saksi juga telah diperiksa termasuk pihak dari perusahaan minuman keras serta penyelenggara kegiatan. Penyitaan bukti otentik elektronik. Jadi ada 2 yang kita ambil untuk bukti elektroniknya yang mengarah pada pembuktian penistaan agama. Kemudian direncanakan, posisi saat ini untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. 2 yang kita arah penyidikan, rencananya nanti malam akan digelarkan paling lambat besok karena ada waktu 24 jam dari tadi pagi untuk menentukan meningkatkan menjadi proses sidik. Saat ini sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Kholil Nafis. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Ya, Pak Kiai, bagaimana Majelis Ulama Indonesia melihat perkembangan penanganan kasus games produk minuman keras yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena terkait dengan ayat suci? Ya, karena ayat suci yang sangat suci itu dikotori dengan sesuatu yang diharamkan oleh ayat suci. Di tempat hiburan, kemudian menjadi challenge-nya minuman keras. Tentu hal seperti ini melukai rasa keagamaan, rasa kesucian umat beragama. Maka saya mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang telah menangkap. Termasuk MC-nya segera ditangkap saja daripada nanti diadili oleh massa. Kita bisa memahami terhadap kemarahan massa yang melakukan tindakan itu meskipun saya tidak membenarkan. Tolong kepada masyarakat bisa menahan diri, jangan main hakim sendiri, dan itu sudah bisa diserahkan saja kepada penegak hukum. Dan saya minta kepada polisi dilanjutkan, kami mendukung sepenuhnya untuk penegakan hukum, ditahan dulu pihak-pihak terkait itu untuk menghindari kemarahan massa di masyarakat. Karena apapun tidak bisa dibenarkan ya, bagaimana challenge-nya dengan baca ayat Al-Quran, kemudian sesuatu yang dilarang Al-Quran, dan itu dibuat mainan. Ya. Semua pasti mendidih darahnya bagi umat Islam khususnya. Bahkan umat beragama lainnya pun pasti juga tidak rela sebuah kitab suci yang kita sucikan di tempat yang kotor dan dijadikan sebagai challenge sesuatu yang diharamkan dari ayat suci itu. Baik, nah Pak Kiai, tadi Pak Kiai juga sempat menyinggung ada ratusan orang yang menggeruduk sebuah rumah di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, rumah tersebut diduga merupakan rumah dari MC But minuman keras di acara hiburan yang viral tersebut karena tantangan hafalan ayat suci. Nah, bagaimana pendapat MUI soal ini? Saya tidak setuju kepada masyarakat yang mengambil tindakan hukum sendiri. Tolong menahan diri. Andaikan ketemu diserahkan saja kepada penegak hukum. Dan saya minta kepada yang bersangkutan berlindung saja kepada penegak hukum, jangan lari biar nanti tidak malah menjadi amuk massa. Jadi ini harus diselamatkan dulu orang-orang yang memang merasa marah kepada pihak itu dan diselamatkan dari amukan massa, dari
penegakan hukum jalanan. Karena itu saya mengapresiasi dan lanjutkan pada polisi untuk menangkapnya. Jadi kami tidak mendukung terhadap ambil tindakan sendiri. Kalau toh dia mau samperin untuk diserahkan kepada polisi, jangan sampai masyarakat melakukan penegakan hukum sendiri, pengadilan sendiri, apalagi sampai menghakimi sendiri. Itu jangan sampai kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Pak polisi sudah benar untuk mengambil tindakan, menahan pihak-pihak terkait. Jadi seperti FC yang belum ditahan, segera ditahan biar proses hukum berjalan dengan sebenarnya dan tidak ada kemarahan massa yang sifatnya melanggar terhadap ketentuan hukum. Apakah MUI juga mendorong adanya sanksi atau proses hukum terhadap pihak yang terlibat, atau adakah nasihat dari MUI untuk para pelaku tersebut, Pak Kiai? Yang pertama tentu penyelenggara nggak bisa berdalih karena di luar skenario, itu harus ya bertanggung jawab. Yang kedua, pihak MC-nya pun juga harus bertanggung jawab, dan juga pihak terkait yang punya inisiasi harus juga bertanggung jawab gitu. Jadi siapapun yang terlibat, saya pikir polisi lebih tahu, itu segera diproses hukum. Ya menurut saya demi keamanan daripada nanti di masa dengan amuk massa, ya ditahan dulu seperti yang sekarang sebagian sudah ditahan gitu. Baik, Pak Kiai, jika hal ini tidak terulang kembali, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya, saya pikir pemerintah daerah kan memberikan izin sebagaimana mestinya. Tapi tentunya juga minuman keras di tempat umum juga adalah pelanggaran juga selain soal penodaan terhadap agama. Kan tidak bisa dijual secara bebas untuk minuman keras, apalagi menjadi sponsor begitu. Jadi ada hal yang harus diteliti oleh pihak terkait seperti pemerintah daerah berkenaan dengan peredaran minuman keras. Ini kan salah peredaran minuman keras di tempat umum, saat yang bersamaan ia juga menjadikan ayat Al-Quran, ayat suci menjadi challenge-nya sesuatu yang dilarang oleh ayat suci. Gitu ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Kholil Nafis sudah bergabung di Kabar Utama malam ini, dan selamat malam, sehat selalu Pak Kiai. Selamat malam, makasih. Terima kasih. Pemirsa, kami akan hadirkan perkembangan terbaru dari kasus dugaan penistaan agama dalam promosi minuman keras di acara musik sesaat lagi. Kabar utama kembali untuk Anda. Pemirsa, kasus dugaan penistaan agama yang terjadi dalam festival musik membuat Forum Komunikasi Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Utara langsung berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah ormas Islam. Wali Kota Jakarta Utara juga mengimbau warga masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi dan menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang. Tentunya kami sangat menyayangkan kejadian tersebut yang terjadi pada Minggu malam. Makanya kemudian hari Seninnya sudah ada laporan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Utara. Nanti secara lebih lengkap Pak Kapolres Metro Jakarta Utara akan menyampaikan hal tersebut. Namun demikian, semua kejadian yang telah terjadi ini kami tentunya berharap masyarakat kita tetap tenang, tetap menjaga situasi dan kondisi wilayah agar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Dan kami menghimbau, kami memohon dengan sangat seluruh pihak, seluruh elemen masyarakat tetap menjaga situasi ini agar tetap aman, nyaman, dan kondusif, dan percayakan proses penanganannya kepada pihak yang berwenang. Mungkin dalam hal ini nanti pihak kepolisian. Terkait video kontroversial yang memperlihatkan tantangan menghafal ayat kitab suci dengan imbalan produk minuman keras di sebuah festival musik yang viral, Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah saksi
Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui pelaku yang mengeluarkan tantangan membaca ayat kitab suci adalah pengunjung. Berikut pernyataan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Melakukan pemeriksaan, pengambilan keterangan terhadap penyelenggara maupun pemilik brand. Kami sudah mengidentifikasi siapa yang melakukan challenge tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan lakukan pengamanan atau penangkapan terhadap yang bersangkutan karena ini cukup sensitif ya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan kami, yang bersangkutan yang terduga melakukan challenge tersebut adalah pengunjung yang datang. Jadi pengunjung kemudian mengambil mic-nya dan secara spontan melakukan challenge. Namun nanti hasil dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu sendiri kita lihat seperti apa. Sebelumnya, pemirsa, aksi promosi minuman keras dengan tantangan menghafal ayat suci Al-Quran terjadi dalam sebuah festival musik. Rekaman gambar saat aksi tantangan dilakukan viral di media sosial. Majelis Ulama Indonesia mengecam aksi tersebut. Yang penting jalan. Gua bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. Sebuah rekaman gambar amatir memperlihatkan aksi seorang wanita yang diduga sebagai pemandu acara menggelar tantangan hafalan ayat suci Al-Quran. Bagi yang berhasil menghafal, disebutkan mendapat imbalan berupa 1 botol minuman keras. Masih dalam video yang sama, terlihat satu pengunjung berhasil menghafal ayat suci dan menyelesaikan tantangan lalu mendapat tepukan tangan. Kejadian ini pun sontak mendapat protes keras dari berbagai pihak. Warganet di berbagai platform mengecam tindakan tersebut, bahkan sebagian di antaranya menyebut aksi ini sebagai bentuk penistaan agama. Kegiatan promosi yang dibalut dengan permainan tantangan ini dinilai melecehkan agama Islam. Sejumlah pihak mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis angkat suara. Ia meminta kepolisian untuk memproses dan mencari orang yang terlibat dalam tantangan dengan imbalan minuman keras tersebut. Yang menyelenggarakan harus bertanggung jawab, tidak boleh atas nama di luar koordinasi kemudian dia lepas tanggung jawab. Yang kedua harus dicari siapa yang punya inisiasi dan siapa yang melakukan penistaan itu secara hukum, secara moral itu tidak layak dan mungkin nanti indikasi penistaan agama, tolong itu diproses. Pak Polisi, para penegak hukum, cari orang itu diperiksa, diselidiki dan harus diproses secara hukum. Sementara itu, menanggapi tantangan yang dinilai menistakan agama, penyelenggara festival musik turut mengecam insiden tersebut. Pihak penyelenggara mengaku kejadian tersebut tidak sesuai persetujuan atau arahan penyelenggara. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan perdana dengan pemohon akademisi dan peneliti Tifozia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dr. Tifa menggugat sah atau tidaknya penghentian penuntutan dalam perkara yang menjeratnya. Sidang pra-peradilan hari ini beragendakan pemanggilan kedua belah pihak pemohon dan termohon. Peneliti Tifozia Tiasuma atau Dr. Tifa sebagai pemohon mempersoalkan langkah jaksa penuntut umum dalam sidang kasus ijazah Joko Widodo yang sebelumnya menjadikan pemohon sebagai terdakwa. Pemohon mendapat pemberitahuan dari JPU untuk menjalani persidangan tanggal 6 Agustus lalu. Padahal 23 Juli lalu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah membatalkan perkara Dr. Tifa demi hukum. Dr. Tifa meyakini JPU tidak lagi bisa menyidangkannya untuk kasus yang sama, kecuali jaksa mengajukan banding menolak putusan selah Hakim Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.
Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari status saya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur. Jadi amar putusan sudah ditetapkan di pengadilan, lalu kemudian ada surat yang menyatakan saya kembali menjadi terdakwa. Inilah yang menjadi bentuk saya selalu sampaikan balik kita melakukan exercise. Pemirsa, gelombang tinggi menerjang kawasan Pantai Terisik, Kulon Progo, Yogyakarta hingga merusak sejumlah Anda kembali bersama kami di kabar utama. Pemirsa, gelombang tinggi menerjang kawasan Pantai Terisik, Kulon Progo, Yogyakarta hingga merusak sejumlah bangunan di area pesisir. Gelombang di kawasan pantai selatan saat ini meningkat signifikan dengan ketinggian mencapai sekitar 5 meter. Pemilik warung terpaksa memindahkan dagangan ke tempat yang lebih aman menyusul abrasi yang terus terjadi. Saat ini, abrasi diperkirakan terjadi sekitar 5 hingga 7 meter. Berdasarkan prediksi BMKG, kondisi gelombang di pantai selatan tergolong berbahaya, sehingga nelayan dan pengunjung diminta tidak mendekati area pantai. Kondisi ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena terus mengancam bangunan dan permukiman warga di pesisir pantai. Tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terbakar hebat pada Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman, di mana petugas gabungan terdiri mulai dari Damkar, BPBD, TNI, dan Polri berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Selain itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api. Sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah akhir ini. Dan sampai sekarang masih berlangsung. Ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri, karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah, makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas. Pemirsa, aksi pemalangan jalan di kawasan tambang di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara masih berlanjut. Blokade ini menutup akses masuk perusahaan sehingga pekerja tidak dapat beraktivitas. Aktivitas perusahaan tambang di Kecamatan Pomala, Kolaka masih terhenti akibat pemalangan jalan oleh sekelompok orang. Blokade yang meluas ini menghentikan operasional perusahaan dan mengancam ratusan pekerja dirumahkan. Kondisi ini juga dinilai dapat mengganggu iklim investasi. Pihak kuasa hukum menyebut jalan tersebut awalnya dikuasai perusahaan Toshida. Namun jalan kini digunakan perusahaan lain tanpa izin untuk membangun fasilitas penunjang proyek. Para pekerja meminta aparat untuk pemerintah bertindak tegas. Mereka berharap akses jalan kembali dibuka setelah aksi pemalangan berlangsung cukup lama. Maka jalan ini diambil tanpa izin
Tosida untuk sarana penunjang perusahaan. Nah, dulu pernah dijanjikan, didiskusikan oleh pihak Tosida untuk memberikan jalan alternatif ini sebelah untuk digunakan bersama. Namun sampai saat ini di ujung sana terjadi pemalangan. Kabar utama kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengumumkan perkembangan terbaru dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dan berikut keterangan Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna dan Dirdik Jampitsus Syaiful Bahri Siregar. Yang bergerak di bidang industri pengolahan bubur, kertas atau pulp dan perhutanan sejak tahun 2008 melakukan penjualan ekspor pulp kepada pihak afiliasinya yang dilakukan dengan cara under invoicing dengan melaporkan pada tahap ekspor dari Indonesia sebagai produk paper grade pulp atau Black Cat Hardcourt Club Pulp atau BHKP. Padahal secara karakteristik, kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut merupakan produk dissolving pulp. Di sini HS code-nya sudah berubah sebenarnya. Bahwa agar nilai produk PT TPL berkurang dari nilai sebenarnya, PT TPL secara melawan hukum sejak periode 2018 sampai 2025 melaporkan penjualan produk pulp dengan produk yang sebenarnya ke PT Asia Pasifik Rayon atau perusahaan afiliasinya, yaitu produk dissolving pulp dengan nama High Alpha Pulp, sehingga berdampak pada penurunan nilai pajak badan atau perusahaan dari yang seharusnya diterima oleh negara. Bahwa pihak PT TPL meminta bantuan tersangka BP selaku penyelenggara negara yang dalam kedudukannya sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak PT TPL tahun 2020 dan tahun 2023 dan kepada SR, tersangka SR untuk pemeriksaan tahun 2024. Bahwa tersangka BP dan tersangka SR untuk permintaan dari PT TPL yang secara melawan hukum tersebut tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku supervisor, yaitu melakukan pengawasan dan dalam review, menelaah KKP dan LKP, sehingga yang tidak berdasarkan pada audit program yang telah disusun oleh para tersangka. Dan atas perbuatan tersebut para tersangka telah menerima sejumlah uang dari PT TPL. Bahwa perbuatan pihak PT TPL bersama-sama dengan para tersangka mengakibatkan penurunan pendapatan negara yang tidak sebagaimana mestinya dan negara mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses perhitungan oleh tim auditor, dan sementara dari hasil penyidikan kami diperoleh sementara nilai kerugian sebesar 2 triliun rupiah, dan nanti hasilnya secara resmi akan diberikan oleh tim auditor. Berdasarkan hasil ex post tim penyidik, kami pada hari ini menetapkan 2 orang sebagai penyelenggara negara sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL Tbk kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan 2025, yaitu berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 46-F.2-FD.2-08/2026 tanggal 12 Agustus 2026 dan nomor TAP 47 tanggal 12 Agustus 2026. Bahwa para tersangka tersebut disangka melanggar primer pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 8 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan. Pemirsa, persaingan usaha antara toko kelontong, minimarket, dan toko online yang semakin tajam menyita perhatian publik. Apakah pemerintah sudah cukup tegas dalam memberi payung regulasi dalam persaingan ini? Informasinya kami hadirkan dalam program Indonesia Business Forum sesaat lagi. Saya Prita Zeka mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al Samsi.